Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Saya mau ngomongin tentang keyakinan melakukan sesuatu. Karena begini, nggak setiap hal bisa kita lakukan dengan benar-benar yakin gitu. Untuk hal-hal tertentu, kita mungkin bisa menemui mental block atau ketidakyakinan. Seolah-olah kita nggak bisa melakukannya. Padahal setiap orang udah punya modal keyakinan di dalam dirinya. Ya, ibaratnya kita tinggal klik on buat mengaktifkannya. Saya pun orang biasa yang pernah ngerasa nggak yakin sama usaha yang saya lakukan. Dulu ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, yang ingin saya mulai, tetapi saya kurang yakin gitu buat melakukannya. Salah satunya adalah menulis buku. Saya sempat menulis buku, tapi nggak sempat dipublikasikan. Ya, karena saya ngerasa kurang yakin gitu buat mempublikasikannya. Karena saya kurang yakin kalau buku itu layak dibaca. Butuh waktu yang agak lama sampai saya memutuskan untuk menulis buku lagi. Akhirnya setelah melewati proses perenungan yang panjang, saya memutuskan untuk menulis buku lagi. Dan alhamdulillah bukunya udah selesai, udah terpublikasi. Anehnya di buku ini saya ngerasa lebih yakin gitu, keyakinannya lebih besar. Kayaknya saya udah klik tombol keyakinannya, sehingga saya berani buat mempublikasikan buku ini. Tapi saya publikasikan dalam bentuk e-book dulu. Ya, anggap aja ini stepping stone lah, batu loncatan untuk buku-buku saya selanjutnya. Setelah buku pertama itu dipublikasi, dalam hati saya bilang, kayaknya saya harus jadi penulis buku, bukan cuma penulis artikel atau blog. Itu salah satu ketidakyakinan yang berhasil saya dobrak. Selain itu, ada juga orang yang menginspirasi saya untuk terus menguatkan keyakinan. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan bagi saya dalam menjalani hidup. Keyakinan terpancar dari sifat dan perilakunya. Beliau selalu memperlakukan orang dengan baik. Bahkan, beliau selalu membalas kebencian atau ejekan dengan cinta. Ternyata keyakinan pun butuh dibiasakan, seperti Nabi Muhammad SAW yang membiasakan untuk mencintai sesama makhluk. Sehingga kebiasaan itu akan berubah menjadi bagian dari diri kita. Contohnya, seorang guru pasti yakin kalau dirinya adalah guru. Seorang pedagang pasti yakin kalau dirinya adalah pedagang. Seorang penulis pun pasti yakin kalau dirinya adalah penulis. Jadi rumusnya keyakinan ditambah dibiasakan sama dengan identitas diri. Ya, jadi ketika keyakinan lalu dibiasakan, lalu hasilnya akan menjadi bagian dari diri kita. Cukup masuk akal ya. Keyakinan berasal dari pikiran di otak. Jadi kita mesti mengotak-atik sistem kerja otak kita untuk bisa menghasilkan keyakinan yang kuat. Ya, kita mesti berpikir secara aktif, bukan pasif. Kita mesti berpikir dalam kondisi tenang. Karena pikiran-pikiran yang baik datang ketika kita sedang tenang. Lalu kita mesti membiasakan diri untuk mengonsumsi kata-kata positif. Karena apapun input informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, itu akan berpengaruh ke cara kita berpikir dan lalu cara kita bertindak. Oke, saya jelasin satu persatu ya. Yang pertama, biasakan berpikir aktif. Pernah nggak kamu memikirkan sesuatu secara aktif? Misalnya, kamu memikirkan tentang penciptaan alam semesta, lalu memikirkan tentang oksigen yang kita hirup setiap hari, setiap detik, lalu memikirkan tentang peran matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Pernah nggak kamu memikirkan itu secara aktif, itu benar-benar memikirkannya? Hal-hal itu mungkin jarang dipikirkan secara aktif ya. Kita cenderung memikirkannya secara pasif. Maksudnya, kita menerima pengetahuan tentang itu. Tapi kita mungkin kurang mencari tahu lebih dalam tentang itu. Nah, dengan berpikir aktif itu, otak kita akan bekerja lebih baik. Otak kita akan menjadi lebih cerdas. Bahkan, itu akan menguatkan keyakinan kita.
Ya, misalnya dengan berpikir aktif tentang penciptaan alam semesta, kita akan lebih yakin dengan kekuasaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah bersikap tenang. Seberapa sering sih kamu menenangkan diri kamu, menenangkan pikiran kamu? Di tengah perkembangan teknologi yang bisa kita rasakan ini, seolah-olah kita jadi ikut beradaptasi. Kita ikut beradaptasi dengan perubahan dan juga kecepatan yang terjadi. Kita berusaha eh, menangkap berbagai macam informasi ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita. Jadi pikiran kita selalu disesaki oleh informasi yang mungkin nggak semuanya itu penting buat diri kita. Itulah kenapa kita mesti berusaha menenangkan diri, meskipun di tengah keramaian sekalipun. Karena ketika kita tenang, kita akan menghasilkan sesuatu yang cemerlang. Kita akan memikirkan sesuatu yang cemerlang. Ketika kita tenang, kita akan menghasilkan solusi-solusi dari permasalahan kita. Keyakinan pun bisa menguat ketika kita tenang, karena pikiran kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Kita pun bisa menyingkirkan informasi-informasi atau pikiran-pikiran yang nggak sesuai gitu, yang menghalangi tujuan kita. Yang ketiga adalah selalu konsumsi kata-kata positif. Percaya nggak kalau kata-kata bisa mempengaruhi keyakinan kita, lalu mempengaruhi tindakan kita? Coba kamu pikirkan tentang keberanian, ketangguhan, kekuatan. Ya, pasti kamu akan merasa lebih berani, lebih tangguh, lebih kuat. Tapi coba kamu pikirkan tentang ketidakberdayaan, kelemahan, kemalasan. Ya, berarti kamu akan merasakan ketidakberdayaan, gitu, kemalasan, dan akhirnya itu akan berdampak buruk ke hidup kamu. Ya, karena tindakan menyesuaikan dengan keyakinan dan juga menyesuaikan dengan kata-kata yang sering kita serap dan juga sering kita ucapkan. Ya, karena ingat ya, kata-kata yang paling sering gitu, karena kata-kata ini akan mendominasi dan akhirnya akan berpengaruh ke keyakinan kita, lalu ke tindakan kita. Jadi sekarang coba perhatikan apa kata-kata yang sering kamu serap dan juga kata-kata yang sering kamu ucapkan setiap hari. Apakah itu kata-kata yang positif atau yang negatif?